Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi manajemen transportasi yang berikutnya, yaitu pola pergerakan. Kemarin kita sudah bahas keseimbangan arus, nah sekarang kita mau membahas pola pergerakan. Pola pergerakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pergerakan yang spasial, dan yang kedua itu non-spasial. Perbedaannya sederhana. Kalau kita membahas yang non-spasial, berarti tidak ada batasan sama sekali ruang ataupun kawasan yang akan dilakukan pergerakan. Tapi kalau yang spasial itu ada batasan tertentunya. Nah, pergerakan yang spasial inilah yang akan banyak dibahas, di mana kita menentukan bagaimana kondisi tata ruang, penggunaan lahan, sehingga pergerakannya bisa dikendalikan gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pergerakan spasial, kita akan bagi menjadi dua. Ada yang pola pergerakan orang, perjalanan orang gitu ya. Yang kedua ini pola perjalanan barang. Itu akan berbeda. Untuk yang orang, itu biasanya dipengaruhi pola perjalanan itu oleh aktivitas pekerjaan, pemukiman, sekolah, perkantoran gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan aktivitas individu. Sedangkan untuk yang barang, ini sebenarnya kita sudah pelajari juga di distribusi bagaimana pola pergerakannya. Berbeda gitu ya. Bukan karena ada perkantoran atau apa, tapi pergerakannya itu dipengaruhi oleh aktivitas produksi di mana, konsumsinya di mana gitu ya. Jadi intinya pergerakan barang akan menggerakkan dari tempat dia diproduksi ke tempat dia akan dikonsumsi gitu ya. Nah, untuk yang pergerakan yang non spasial ini kita membaginya itu berdasarkan jenis sarana angkutan, yang kedua waktu pergerakan, yang ketiga alasan pergerakan. Yang pertama, sarana angkutan. Untuk yang non-spasial, sarana angkutan ini sangat mempengaruhi karena yang akhirnya membatasi non-spasial ini yaitu adalah seperti jarak tempuhnya, biaya dari angkutan tersebut, tingkat kenyamanan, itulah yang akan mempengaruhi pola pergerakan orang yang tak terbatas ini. Yang awalnya mungkin tidak melakukan perjalanan jarak jauh, tapi karena sarana angkutannya sudah baik, mungkin lebih jarak jauh lagi. Dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, mungkin di awal-awal tahun 90-an sangat sulit dilakukan perjalanan, tapi kalau sekarang dalam satu minggu orang-orang bisa bolak-balik 2 kali gitu ya. Nah, ini yang mempengaruhi dari sarana angkutan. Yang kedua, waktu pergerakan, rutinitas gitu ya. Ketika kegiatannya itu sudah menjadi suatu rutinitas, maka pola pergerakannya pasti akan terjadi. Jadi waktu pergerakan sangat menentukan gitu ya. Nah, yang berikutnya alasan. Dimana kalau alasan ini lebih kita kaitkan menjadi apa saja yang menjadi alasan orang untuk melakukan perjalanan. Apakah dia alasannya pendidikan, apakah sosial gitu ya, apakah budaya, keagamaan misalnya gitu ya. Banyak yang datang dari jauh di daerah masing-masing untuk kuliah ke Poltek Pos. Nah, alasan pendidikan gitu ya. Jauh-jauh ke Timur Tengah, ke Mekah untuk ibadah, alasan keagamaan. Itu ada yang maksud dengan pergerakan yang non-spasial gitu ya. Nah, untuk memahami pergerakan ini, maka ada teori yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah teori bangkitan dan tarikan perjalanan. Apa sih maksudnya teori bangkitan dan tarikan ini? Maksud dari bangkitan dan tarikan ini adalah hal yang mempengaruhi dilakukannya sebuah pergerakan. Bangkitan berarti dari dirinya sendiri, sedangkan tarikan berarti dari tujuannya yang menarik dia untuk melakukan perjalanan. Nah, teori bangkitan dan tarikan perjalanan ini kita akan gunakan untuk memperkirakan jumlah perjalanan yang berasal dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya di sini. Ini adalah titik asal. Ada bangkitan di situ, artinya ada populasi orang yang akan melakukan perjalanan. Tarikannya di J ini tujuan. Nah, dia akan menarik si I sampai ke J ini gitu ya. Nah, setiap wilayah punya tarikan yang berbeda-beda, punya bangkitan yang berbeda-beda. Kita akan lihat satu persatu. Oke, kita bahas dulu klasifikasi pergerakan. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Ada yang ke tempat kerja, ke sekolah gitu ya, ke tempat belanja, kepentingan sosial, rekreasi. Nah, itu berarti kan tujuan. Apa tujuan mereka ke situ? Ya berdasarkan tadi ada beberapa pilihan tujuannya gitu ya. Nah, masing-masing dari tujuan ini punya dampak yang berbeda. Kalau ke tempat kerja, ini tidak bisa ditunda gitu ya, tidak bisa diganti. Kalau dia udah bekerja di tempat yang A, di kota A, ya sudah pasti perjalanannya ke situ.
Sekolah juga demikian. Kalau sudah dipilih sekolahnya di mana, universitasnya di mana, ya nggak akan berpindah lagi gitu ya. Tapi kalau tempat berbelanja, kepentingan sosial, rekreasi, ini pola pergerakan yang dia itu selalu dinamis. Dia akan berganti sejalan dengan perubahan yang terjadi di tempat tersebut gitu ya. Jadi kalau yang dua ini, A dan B, tempat kerja dan sekolah, itu lebih cenderung ke tarikan, di mana tempat bekerjanya yang menarik dia melakukan perjalanan atau sekolahnya yang menarik dia untuk melakukan perjalanan. Tapi kalau misalnya tempat berbelanja, sosial rekreasi, ini gabungan. Ada bangkitan dari orang yang ingin berbelanja dan ingin berkreasi, dan ada juga tarikan dari tempatnya gitu ya. Lebih imbang lah. Kalau yang A dan B itu lebih dominan tarikan. Nah, ini klasifikasi berikutnya berdasarkan waktu dan jenis orang. Berdasarkan waktu, kita akan bahas tentang bagaimana nanti pergerakan di jam sibuk dan di jam yang tidak sibuk, di bulan yang sibuk, di bulan yang tidak sibuk, di waktu-waktu yang padat dan waktu-waktu yang standar gitu, yang biasa gitu ya. Nah, yang berikutnya berdasarkan jenis orangnya. Pergerakan juga bisa lihat dari beberapa faktor atau atribut sosial ekonomi dari masing-masing individu. Yang pertama itu tingkat pendapatan, otomatis ya, tingkat pendapatan pasti mempengaruhi pergerakan. Tingkat kepemilikan kendaraan juga sama. Mahasiswa juga misalnya yang kuliahnya tidak menggunakan kendaraan, itu pasti belum tentu akan mainnya jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau yang memiliki kendaraan roda 2 mungkin lebih jauh, apalagi kalau kendaraannya lebih banyak. Nah, ini adalah bangkitan tarikan perjalanan. Seperti yang kita katakan tadi, rumahnya di sini, tempat kerjanya di sini. Ada yang membangkitkan dia karena dia harus bersekolah, terus ada yang menarik dia yaitu lokasinya. Begitupun pas pulangnya, dia juga akan balik gitu ya, pulangnya seperti apa. Jadi ini yang akan kita bahas, seperti apa teori bangkitan dan tarikan ini. Analisis dari bangkitan dan tarikan perjalanan ini, itu fokus akhirnya nanti adalah bagaimana kita membuat tata guna lahan gitu. Bagaimana daerah A dijadikan lokasi wisata, penggunaan lahannya, wilayah B menjadi kawasan industri gitu ya, sebagai perkantoran ataupun ya tempat bekerja. Wilayah C misalnya sebagai pemukiman. Nah, disinilah bangkitan tarikan perjalanan ini yang akan menentukan gitu, bagaimana penggunaan lahan bisa dimaksimalkan. Karena begini, setiap kegiatan tersebut ada yang akan rutin dilakukan, ada yang akan sekali-sekali. Nah, yang akan rutin diusahakan dekat dengan pemukimannya gitu ya. Yang jarang dilakukan barulah yang lebih jauh gitu. Nah, untuk mengetahui besarnya bangkitan perjalanan suatu zona, maka kita perlu melakukan survei asal tujuan. Berupa wawancara bisa dilakukan biar kita mendapatkan pola perjalanan dari anggota keluarga dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Model yang bisa kita gunakan untuk analisis bangkitan tarikan ini adalah analisis kategori atau regresi, juga bisa regresi berganda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis kategori. Di statistik sudah dipelajari apa yang membedakan antara skalar dengan kategori seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengkelompokkan karakteristik dari perjalanan orang berdasarkan kategori-kategori tertentu. Di sini misalnya, kategorinya adalah perjalanan ini dikelompokkan berdasarkan tipe rumah tangga. Dari jumlah anggotanya misalnya. Ini kita bandingkan antara jumlah kendaraan dengan jumlah anggotanya. Nah, nilai di sini itu adalah yang semakin besar, berarti dia semakin melakukan perjalanan gitu ya. Tidak punya kendaraan, anggota keluarganya 1, dia paling kecil melakukan perjalanan. Anggota keluarganya lebih banyak, dia melakukan perjalanan, kemungkinan keluarga tersebut juga lebih banyak. Kendaraannya lebih banyak, kita bisa lihat semakin tinggi angkanya gitu ya, berarti akan melakukan perjalanan yang semakin sering juga. Nah, tapi model kategori itu tidak sederhana regresi linier, sehingga lebih banyak digunakan untuk memprediksi suatu perjalanan. Kita menggunakan regresi linier, cuman regresi liniernya bukan yang sederhana lagi, tapi yang linier berganda. Nah,
Regresi linier, kita ulangi sedikit, harusnya sudah dipelajari ya. Bagaimana sebuah variabel yang akan kita terangkan gitu ya dengan beberapa variabel lain gitu ya. Variabel yang kita terangkan Y, yang akan menerangkannya beberapa variabel lain yaitu X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Regresi kan hanya sesederhana itu gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang sederhana dulu. Ini yang mau kita terangkan Y, sedangkan X-nya adalah variabel yang menjelaskan Y ini gitu ya. Ini rumusnya harusnya sudah hafal semua, tidak perlu kita ulangi. Nah, ini tinggal di regresi yang seperti ini gitu ya. Ini contohnya, kita melihat di sini bagaimana regresinya itu adalah biaya transportasi yang mempengaruhi harga barang. Ketika biaya transportasinya tinggi, harga barangnya naik gitu ya. Nah, kita akan lihat tujuannya apa kita mempelajari ini. Berarti kan kita nanti bisa tahu kalau biaya transportasi tiba-tiba naik, prediksi barang harganya dijual berapa kita bisa hitung. Atau kalau misalnya biaya transportasi tiba-tiba turun, kita bisa prediksi penurunan harga jual barang seperti apa gitu ya. Nah, kita hitung dengan rumusannya, tinggal diikutin saja ya. Nanti kita akan dapatkan, yang kita gunakan kalau regresi kan yang paling bawah ini aja ya. Ini perkalian antara X dan Y. Ini X-nya kuadrat. Nah, tinggal dijumlahkan, nanti akan dihitung gitu ya. Nah, dia dapatkan regresinya seperti ini. Nah, artinya kita tinggal ganti-ganti berapa X, di mana X-nya ini adalah biaya transportasi tadi, maka harga jual kita akan bisa prediksi gitu. Itu fungsi sederhana dari regresi linier. Nah, kalau untuk yang linier berganda, artinya variabel yang akan menjelaskan Y ini, variabel bebasnya itu akan semakin banyak. Berapa banyak X-nya? Ya bebas gitu ya, tidak ditentukan harus 2, harus 3, harus 4 gitu. Tapi yang namanya model prediksi berdasarkan regresi, semakin sedikit X-nya itu akan semakin baik. Artinya kita tidak memerlukan variabel yang terlalu banyak. Cuman kita mengurangi variabel X bisa berisiko terhadap prediksi terhadap Y-nya akan melenceng gitu ya. Artinya errornya yang akan tinggi. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini adalah regresi linier berganda. Ini originnya, ini destination. Jadi yang mempengaruhi X1 dan X2. Nah, jadi ini bergandanya cuma ada 2 ya, X1 dan X2. Di sini datanya itu adalah ada 10 zona yang kita akan bahas, zona 1 sampai zona 10. Jadi ada 10 wilayah lah kira-kira begitu ya. Keberangkatan atau originnya di sini ada 10 juga, destinationnya 10. Dan yang pengaruhi masing-masing juga ada. Ketika kita hitung, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan ini? Ini ya, kita sudah pindahkan ke Excel. Untuk yang pertama, berarti bangkitan, berarti kita fokus di ini, Y1. Tinggal kita pilih data analisis ya. Kalau belum menyala data analisisnya bisa pilih di option, cari aja add in ya, toolpack, nanti tinggal di go, klik semua, dia akan oke, langsung ada. Oke ya, tinggal kita pilih data, pilih regresi, tinggal di oke. Nah, Y-nya, O-nya ini, kalau nanti tarikan D. Nah, sekarang kita pilih dulu yang ini, kita tinggal ambil O-nya. Variabelnya ada 2 kan, nah kita ambil dua-duanya, X1 dan X2 nya. Kita inputkan hasilnya misalnya di sebelah sini ya. Tinggal di oke kan saja. Kalau mau ngitung yang lain-lain bisa ya, errornya segala macam. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Minus 74 itu A-nya, nah ini B1 dan B2-nya. Nah, sesuai dengan yang ini. Nah, untuk yang tarikan juga sama. Data analisis, regresi, kita ganti ya. Y-nya jadi yang ini berarti. Sedangkan X-nya jadi yang ini, tetap ya. Hasilnya kita tulis di sini misalnya. Oke. Nah, kita juga dapatkan 71, 0,19, 0,13. Oke ya, sesuai dengan yang ini. Nah, ketika kita sudah dapatkan modelnya, kita bisa uji X1, X2 kita inputkan. Untuk zona 1 dapat yang I1-nya
Begitupun juga dengan OI2, inputkan X1, X2 untuk zona 2, dapatkan semuanya. Kita uji nih. Memang ada sedikit perbedaan ya, namanya juga hasil pemodelan regresi, pasti dia ada errornya. Nah, tinggal dihitung aja berapa nih errornya masing-masing. Harusnya tidak terlalu besar ya. 4 dari 400-an kan itu sangat kecil ya. Nah, errornya seperti itu. Yang artinya kita bisa memprediksi dari hasil regresi tadi, kalau ada zona lain gitu ya, yang memiliki OI dan DI tertentu yang belum kita ketahui misalnya, tapi kita tahu berapa X1 dan X2-nya, kita bisa prediksi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk menginputkan kalau dia banyak gitu ya, X1, X2, X3. Ya tergantung ada berapa banyak gitu ya. Sama aja. Di sini kita bisa lihat R square akan bergerak dari 0 sampai 1. R square akan menentukan seberapa linier suatu persamaan. Artinya, semakin dia mendekati 1, maka dia akan semakin linier. Modelnya yang lebih baik berarti yang kedua ya, yang D2, bukan yang OI. OI lebih rendah. Tapi angka 0,69 dengan 0,75 itu sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya. Ini adalah contoh di mana bangkitan dan tarikan dari jumlah penduduk yang pengaruhi, terus pendapatan. Yang ketiga itu persentase industri, jumlah kamar hotel. Berarti ini untuk melihat bagaimana bangkitan orang untuk datang ke sebuah hotel gitu ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah penyeimbangan perjalanan. Kita bisa lihat di sini zona 1 bangkitannya 404, tarikannya 336. Ketika zona 2 juga sama, berbeda. Zona 3 juga berbeda, secara jumlah juga berbeda. Dan totalnya akhirnya tidak terjadi keseimbangan. Perjalanan yang tidak seimbang sebenarnya satu berpengaruhnya di transportasi. Perjalanan dari lokasi A ke lokasi B, kendaraannya penuh, tapi kembalinya pasti jadi kosong. Itu yang berpengaruh. Jadi, kenapa perlu diseimbangkan? Untuk mendapatkan berapa idealnya yang akan melakukan perjalanan dari satu zona ke zona yang lain. Sehingga transportasi yang kita sediakan jadi oke gitu ya. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Kita bisa seimbangkan menyamai dengan bangkitannya. Artinya DI yang kita rubah, yang awalnya 2892, kita jadikan mirip dengan 3682 ini. Atau kebalikannya, kita rubah bangkitan OI-nya ini menyamai DI. Artinya dikecilkan dari 3682 ini totalnya menjadi 2892. Itu cara merubahnya. Itu adalah bagaimana cara penyeimbangannya gitu ya. Nah, bagaimana cara merubahnya biar sama? Seperti ini. Ini adalah bangkitan di mana yang kita rubah adalah si DI. Jadi tarikannya yang kita rubah, bukan dari bangkitannya. Awalnya DI-nya segini, 336, kita rubah, dapatlah 427. Sedangkan OI-nya semuanya sama. Kita bisa lihat semuanya sama. Ini penyeimbangan yang awal. Jadi si DI yang mengikuti OI-nya. Jadi DI-nya berubah. Dapatlah 427. Ketika ini dirubah semua, totalnya jadi sama. Nah, inilah kondisi seimbang. Artinya target perjalanan dari suatu zona ke zona yang lain akan jadi seimbang yang melakukan perjalanan. Oke ya. Bagaimana merubah DI ini? Caranya adalah perhatikan DI awal 336, kalikan dengan total OI, artinya dia ditarik ke OI, berarti kalikan dengan OI, dibagi dengan total DI-nya, akan didapatkan 427. 392 bagaimana? Ya sama aja, 312 kali 3682 bagi 2892, begitu seterusnya sampai ke bawah. Maka kita akan rubah DI-nya menyamai OI. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi DI yang kita rubah menjadi OI, biar seimbang. Kalau sekarang OI yang kita tarik mendekati DI. Nah, jadi akhirnya OI yang awalnya total 3682, dia jadi sama 2892 gitu ya. Caranya bagaimana? Ya sama aja, cuman dibalik gitu ya. Nilai awal OI dikali dengan ini, total DI, karena dia ditarik ke DI, berarti kali dengan total DI dibagi dengan OI-nya. Maka dapat dengan 318. Tinggalkan dicobakan. Begitupun yang kedua, 413 kali 2892 bagi 3682. Oke, itu adalah cara penyeimbangan perjalanan.
Oke, itu adalah materi kita hari ini, bagaimana penyeimbangan regresi gitu ya. Tinggal diingat-ingat lagi, regresi harusnya gampang ya, pakai Excel aja, nggak harus dihitung sendiri. Bangkitan dan penyeimbangan juga sama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.